saya Rizka Mustari. Sebelum video ini lebih lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow akun saya di bawah ini dan aktifkan terus notifikasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ismail Hasan pada channel Education and Islamic Study. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis penelitian kuantitatif, yakni action research. Pada penelitian action research, salah satunya yang akan kita bahas adalah classroom action research atau biasa disebut sebagai penelitian tindakan kelas. Tapi sebelumnya kita lanjut ke video. Teman-teman harus like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Action research pada prinsipnya terbagi atas 4 jenis penelitian yang ada dalam action research. Yang pertama adalah critical action research atau disebut dengan penelitian tindakan kritis. Yang kedua adalah institutional action research atau penelitian tindakan institusi. Dan yang ketiga adalah classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Dan yang keempat adalah participatory action research atau penelitian tindakan partisipasi. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Tujuan untuk melakukan penelitian tindakan prinsipnya pertama adalah pengembangan profesional. Yang kedua adalah peningkatan atau memperbaiki. Dan yang ketiga, tujuan penelitian action research adalah tindakan alternatif di dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, tujuan action research ini, yang pertama tadi, teman-teman yang akan melakukan penelitian action research, pastikan bahwa tujuan penelitian tindakannya itu tujuannya untuk sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya profesional. Misalnya mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah, seorang guru mengembangkan metode pembelajarannya di sekolah, kemudian melalui penelitian tindakan sebagai solusi action research terhadap sesuatu yang lemah. Dan yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan atau memperbaiki. Pada prinsipnya kehadiran action research, penelitian action research itu karena adanya hal yang akan ditingkatkan atau ada yang akan diperbaiki. Dan yang ketiga, kata kunci dari tujuan penelitian action research itu adalah tindakannya itu. Karena ini penelitian tindakan, berarti tindakannya itu harus dipastikan sebagai alternatif di dalam memecahkan sebuah masalah. Timbul sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, yakni kalau seperti itu tujuan penelitian action research, lalu apa bedanya dengan penelitian eksperimen? Nah, saya akan menjelaskan di mana letak perbedaan antara penelitian action research dan penelitian eksperimen. Penelitian action research tidak lagi bertujuan untuk menguji sebuah perlakuan atau tindakan dilakukan dengan keyakinan bahwa tindakan yang akan dilakukan telah teruji kemanfaatannya atau berdasarkan hasil penelitian eksperimen. Jadi, apa yang akan kita lakukan pada penelitian action research atau treatment atau tindakan atau perlakuan yang akan dilakukan pada penelitian action research
itu sebenarnya harus hasil dari eksperimen. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah atau dipandang sebagai tindak lanjut dari penelitian eksperimen. Pertanyaan selanjutnya yang muncul, apakah action research mengganggu pada kegiatan yang akan kita teliti atau objek yang akan kita teliti? Jawabannya adalah action research tidak boleh mengganggu tugas-tugas yang sudah ada di dalam kelas. Seorang guru tidak boleh kita ganggu. Action research kita ini tidak boleh mengganggu kegiatan aktivitas guru. Action research juga tidak boleh terlalu lama, menggunakan terlalu banyak waktu. Sudah terlalu lama melakukan penelitian, menggunakan lagi banyak waktu. Jadi tidak boleh. Dan yang ketiga, apalagi action research tidak boleh dilaksanakan dengan cara menyita waktu yang khusus. Jadi action research dilakukan tanpa mengganggu objek, action research dilakukan tanpa menyita waktu banyak, dan action research dilakukan tanpa menghabiskan banyak waktu. Pertanyaan yang sangat sederhana adalah bagaimana menyusun judul penelitian tindakan. Sebelum teman-teman menyusun judul penelitian tindakan atau judul penelitian action research, terlebih dahulu teman-teman harus memastikan 3 pertanyaan dasar atau 3 syarat yang harus terpenuhi di dalam judul penelitian classroom action research. Yang pertama, apa tindakan yang akan dilakukan guru di dalam pembelajaran di kelasnya? Jadi tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru di dalam pembelajaran di kelasnya? Jadi ini juga, syarat ini juga memberikan asumsi bahwa yang boleh mengajar adalah guru, bukan peneliti yang mengajar. Tetapi guru mengajar berdasarkan instruksi atau tahapan-tahapan yang telah direncanakan oleh seorang peneliti. Jadi seorang guru tidak boleh tergantikan oleh peneliti. Jadi sangat salah jika seorang peneliti menggantikan seorang guru di dalam kelas untuk menjadi seorang guru kemudian melakukan tindakan. Jadi syarat pertama adalah pastikan bahwa ada tindakan yang akan dilakukan guru di dalam proses pembelajaran dalam kelasnya. Syarat kedua judul penelitian action research, khususnya pada classroom action research, adalah apa yang akan ditingkatkan dengan tindakan tersebut. Jadi harus ada tindakan apa yang harus ditingkatkan lewat tindakan yang menjadi solusi. Dan yang ketiga adalah syarat di dalam judul PTK atau classroom action research, siapa yang akan dikenai tindakan tersebut. Jadi 3 syarat ini menjadi pegangan umum bagi seorang peneliti di dalam menentukan judul penelitian PTK. Saya akan memberikan contoh-contoh judul penelitian action research khususnya pada classroom action research. Contoh yang pertama adalah peningkatan keterampilan dalam menyelesaikan soal cerita tentang volume bangun ruang melalui metode Students Teams Achievement Division atau biasa disingkat STAD, siswa kelas 6 SDN 7 Kota Baru. Contoh judul yang kedua, melalui model pembelajaran kooperatif script guna meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia, pokok bahasan membaca teks agak panjang 150-200 kata pada siswa kelas 4 SDN 2 Kecamatan Anyar Kota Baru. Contoh judul action research dalam hal ini classroom action research yang ketiga, peningkatan proses dan hasil belajar bagi siswa kelas 4 pada pokok bahasan nilai-nilai juang para tokoh dalam proses perumusan Pancasila pada mata pelajaran PPKN dengan diskusi kelompok
di SDN 1 Kota Baru. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu judul dengan mengkaitkan tadi antara syarat penyusunan judul penelitian PTK. Kita yang pertama, contoh judul yang pertama tadi adalah peningkatan keterampilan dalam penyelesaian soal cerita. Jadi yang ingin ditingkatkan adalah keterampilan dalam penyelesaian soal cerita. Itu sudah terjawab tadi. Untuk syarat judul berarti harus ada apa yang akan ditingkatkan. Nah, yang akan ditingkatkan dalam judul ini adalah peningkatan keterampilan dalam penyelesaian soal. Yang kedua, apa tindakannya? Apa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru? Nah, tindakan dalam judul peningkatan keterampilan dalam penyelesaian soal cerita tentang volume bangun ruang melalui metode Student Teams Achievement Division atau disingkat STAD. Berarti tindakan yang akan diberikan solusinya atau treatmentnya adalah metode Student Teams Achievement Division atau STAD. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga dari syarat penentuan judul adalah siapa yang akan dikenai tindakan? Yang akan dikenai tindakan adalah siswa kelas 6 SDN 7 Kota Baru. Bagaimana menulis latar belakang masalah di dalam penelitian PTK? Di dalam menulis atau menyusun narasi dan paragraf di dalam latar belakang masalah penelitian action research, yang pertama adalah apa permasalahan yang terjadi di dalam kelas sehingga guru berniat untuk memecahkannya. Kemudian masalah tersebut dapat dikaitkan dengan proses pengajaran dan belajar yang terjadi selama ini atau kaitannya dengan hasil belajar yang dirasakan kurang memuaskan atau kurang mencapai target-target pembelajaran atau kurang mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, paling tidak di dalam latar belakang masalah penelitian PTK itu menguraikan 4 alasan. Yang pertama, proses belajar siswa kurang aktif. Yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan data pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya atau dari hasil kuesioner. Yang kedua, hasil belajar siswa belum memuaskan berdasarkan nilai ujian atau pekerjaan rumah siswa. Nah, yang ketiga, masalah yang akan diteliti berupa masalah yang penting yang harus dipecahkan dan dilihat dari segi waktu, biaya, dan daya pendukungnya. Dalam latar belakang itu harus ada hasil uji coba bahwa tindakan yang akan kita jadikan solusi betul-betul mampu untuk memperbaiki, mampu untuk meningkatkan sesuatu yang akan kita tingkatkan. Selanjutnya setelah kita menyusun latar belakang masalah, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mengisi rumusan masalah di dalam penelitian Classroom Action Research atau dalam penelitian PTK. Contoh judul dulu ya, contoh judulnya. Karena kita tidak mungkin mengisi rumusan masalah tanpa ada sebuah judul. Maka contoh judulnya seperti menerapkan metode pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan multimedia untuk meningkatkan hasil karya menggambar bentuk pada mata pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 3 Kabupaten Sinjai. Jadi menerapkan metode pembelajaran, jadi tindakannya adalah menerapkan metode pembelajaran demonstrasi. Kemudian apa yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan adalah hasil karya menggambar bentuk pada mata pelajaran seni budaya. Nah, siapa yang akan ditingkatkan hasil belajarnya? Yakni siswa pada kelas 3 di SDN 3 di Kabupaten Sinjai. Nah, cara membuat rumusan masalahnya adalah apakah melalui penerapan metode pembelajaran demonstrasi
dengan menggunakan multimedia dapat meningkatkan hasil karya menggambar bentuk pada mata pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 3 Kabupaten Sinjai. Jadi kita dahului dengan kata-kata operasional, apakah melalui penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan multimedia dapat meningkatkan hasil karya menggambar bentuk pada mata pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 3 Kabupaten Sinjai. Selanjutnya tujuan penelitian PTK dengan judul yang tadi, maka tujuannya adalah untuk menguji penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan multimedia untuk meningkatkan hasil karya menggambar bentuk pada mata pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 3 Kabupaten Sinjai. Nah, bisa juga tujuannya itu kita atur, susun kalimatnya seperti untuk meningkatkan hasil karya menggambar bentuk pada mata pelajaran seni budaya kelas 3 di SDN 3 Kabupaten Sinjai dengan menggunakan metode pembelajaran demonstrasi yang menggunakan multimedia. Jadi boleh juga seperti itu. Intinya tujuannya pada prinsipnya untuk meningkatkan hasil karya menggambar bentuk. Apa manfaat yang diharapkan? Nah, minimal manfaat itu kita uraikan ada 3 manfaat yang bisa kita berikan setelah kita menggunakan penelitian PTK. Yang pertama, misalnya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, manfaatnya apa? Bagi siswa, manfaatnya apa? Dan bagi peneliti, manfaatnya apa? Jika ini ada sangkut pautnya dengan kepala sekolah, maka manfaatnya bagi kepala sekolah apa? Jika hal ini bermanfaat juga untuk pemerintah, maka manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya untuk pemerintah, tidak ada manfaatnya untuk kepala sekolah, tidak usah dimasukkan di dalam manfaat penelitian PTK yang kita susun. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penelitian PTK. Nah, sistematika penelitian PTK ini saya mengambil sebuah sampel pada gaya selingkung milik Institut Agama Islam Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Nah, yang terdiri atas 5 bab. Ini bagi teman-teman yang ingin menulis penelitian. Gaya selingkung ini hanya berlaku pada mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, karena bisa jadi sistematika di dalam perguruan tinggi yang lainnya itu berbeda. Nah, tapi pada prinsipnya bab 1 sampai bab 5 semua perguruan tinggi sama, dan saya akan menjelaskan setiap bab antara bab 1 sampai bab 5 bagaimana menyusun sistematika penelitian PTK. Bab 1 yakni bab pendahuluan, berisi bagian A latar belakang masalah, bagian B rumusan masalah, bagian C tujuan penelitian, dan di bagian D manfaat penelitian. Di bab 2 membahas tentang kajian teori. Di bagian A kajian teori, di bagian B hasil penelitian relevan, dan di bagian C hipotesis tindakan. Nanti video-video selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Di bab 3 adalah metode penelitian. Bagian A model penelitian, bagian B waktu penelitian, di bagian C definisi operasional, di bagian D populasi dan sampel penelitian, bagian E jenis tindakan, di bagian F teknik pengumpulan data, di bagian G instrumen pengumpulan data, dan di bagian H teknik analisis data. Kemudian di bab 4 hasil penelitian, bagian A hasil penelitian, dan di bagian B pembahasan. Dan di bab 5 bab penutup, terdiri atas bagian A kesimpulan dan di bagian B saran-saran. Adapun daftar pustakanya dan lampiran-lampirannya, yang pertama lampirannya adalah kisi-kisi instrumen penelitian, yang kedua instrumen penelitian, yang ketiga hasil instrumen penelitian,
Yang keempat, SK pembimbing penelitian. Yang kelima, surat izin penelitian. Yang keenam, surat keterangan hasil penelitian. Yang ketujuh, schedule penelitian. Dan yang terakhir, biodata penulis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan pada video-video berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh konkret mulai bab 1 sampai bab 5 khusus untuk penelitian PTK. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.